Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus solihati. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar disebut juga ahlul khair. Mereka ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah mereka ada saat ini di Masjid Al-Ukhuwah. Amin ya rabbal alamin. Berarti kita semua insya Allah termasuk di dalamnya. Taib, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita pasti tak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Yang saya hormati tentunya Ketua DKM Masjid Al-Ukhuwah Bapak Rahmat. Saya sering menyebutnya my komandan, sebab tergantung dia telepon saya datang. Bapak RW tidak asing lagi, Pak Rudi Arnowo, para RT, sesepuh kita yang sangat eksis di masjid kita, senyumnya terus merekah. Beliau adalah Pak Haji Budo, alhamdulillah. Dan masih banyak para tokoh masyarakat di sini yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentu tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Multazam pimpinan Malika Travel. Paparannya udah cukup tadi sebagai nasihat Walimatus Safarnya, udah cukup itu. Jadi saya nggak usah ngebahas lebih luas gitu ya. Sesuai pesanan Pak Haji Rahmat, Ustadz singkat, tepat, memikat manfaat, pulang bawa berkat. Ibu-ibu sekalian, kita ikut bahagia ya, senang, terutama ungkapan kalbu kita kepada Bapak Pragita. Di sini Bapak dan Ibu Rivian Pragita Oktara. Pasti kita merasa ikut bahagia. Sebagaimana cuaca hari ini, Masya Allah ya. Cuaca cerah hari ini. Jangan terlambat cakepnya ya. Cuaca cerah hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur. Bapak Ibu Pragita berangkat ke Tanah Suci, semoga pulang meraih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bertemu harus kita luruskan niat ini, mendoakan dan semoga kelak kita pun mendapat keutamaan. Yang belum haji bisa haji, umroh dan seterusnya. Semoga suatu saat betul-betul kita dapat mewujudkan impian ke Baitullah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, yang pasti ketika tamu Allah di Rahman akan berangkat ini, kita mengiringi dengan ucapan-ucapan yang menyentuh hatinya. Dan tadi sudah disebutkan juga lafaz panggilan, yaitu panggilan khusus yang saya katakan bukan panggilan biasa, tapi panggilan luar biasa. Iya. Coba bayangkan kalau Pak RT ngundang kita di acara syukuran, insya Allah pulang bawa apa Bu? Berkat. Apa isi berkatnya kalau Pak RT yang ngundang? Nasi kuning, telur dadar, ayam bakar. Itu Pak RT yang ngundang. Kalau Pak RW yang ngundang, ada kambing guling gitu. Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, paling tinggi Presiden lah kalau ngundang kita. Syukuran dikasih apa kira-kira ya? Jangan bilang bansos lo ya. Jangan katakan, tapi insya Allah dapat voucher umroh ataupun haji. Alhamdulillah. Ini undangan Allah.
ila baitillah itu bagaimana tidak luar biasa. Rewardnya Masya Allah, al-hajju mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan yang melebihi keutamaan yang kita kejar, ini adalah surga bagi haji mabrur. Maka Bapak Pragita dan Ibu sudah mempersiapkan bekal untuk mendapatkan haji yang mabrur, insya Allah. Tadi sudah minta maaf belum Pak tadi Pak? Udah ya. Dimaafkan nggak kira-kira? Kata Ibu sudah dimaafkan Bu? Sudah ya. Tolong lihat Bu, langit di luar warnanya apa Bu? Langit di luar warnanya apa? Biru. Kulihat langit warnanya biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Masya Allah. Bapak-bapak tadi pagi sudah minum kopi belum? Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling membenci, ayo sambung silaturahmi. Ini kata Pak Ahmad kayaknya tadi sempat WA ke saya tadi ya. Apa Pak Ahmad WA-nya? Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita bertikai? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Maka nanti yang ingin umroh diskon 50% itu. Insya Allah ya Ustadz ya. Masya Allah. Langsung ditembak aja. Tinggal 15 menit lagi loh. Baik. Bahagia harus dibuktikan dengan amal nyata. Bekal takwa itu kaitan dengan ibadah haji setidaknya 5 hal ini yang harus diperhatikan betul oleh para diyufur rahman. Yang pertama adalah meluruskan niat. Sepertinya lebih enak kalau saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau duduk 1 jam, kalau berdiri setengah jam. Toyib. Yang pertama adalah meluruskan niat. Ibadah ini syarat dengan ujian, riya dan sum'ah. Tapi kalau karena Allah berangkatnya pasti mudah. Jangan jadikan beban. Sudah titip pesan sama anak-anaknya tadi? Belum. Pesannya begini: pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, ku titipkan putri dan putri. Sabarlah nak, engkau menanti, jangan kau jual isi lemari. Begitu ya pesannya Pak ya? Apa isi lemarinya? Masya Allah. Itu ikhlas. Insya Allah. Yang agak sedih itu kalau yang berangkat haji, istri, suami ditinggal di rumah. Agak berat pesannya itu. Pergi haji ke tanah suci untuk meraih ridho ilahi. Selamat tinggal wahai negeri, ku titipkan anak dan suami. Sabarlah bang, engkau menanti, jangan sampai kau. Bukan begitu maksudnya. Jangan sampai kau lupa diri. Itu maksudnya. Masya Allah. Jadi berbahagia Bapak Ibu berangkat bareng ya. Alhamdulillah. Luruskan niat, wa atimul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Kalau karena Allah, apapun yang dihadapi ingat karena Allah. Maka kita sering melapaskan yang satu ini, keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan pasti dicatat, tidak akan terlepas begitu saja. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hajiku. Sebentar lagi tanggal 10, kurbanku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi sudah ikhlas. Nunggunya berapa lama kemarin Pak? Langsung ya? 6 tahun. Ada COVID. Alhamdulillah, Masya Allah cepat. Alhamdulillah. Yang masih nunggu antrian berikutnya terus sempurnakan dengan doa. Semoga ada kemudahan. Amin ya Rabbal. Jadi
Jadi yang pertama meluruskan niat karena Allah. La riya'a wala sum'ah. Tidak ada keinginan mendapatkan sanjungan atau pujian. Beramal itu kan ada dua yang menjadi penghalangnya. Dipuji melambung tinggi, dicela kecewa. Nggak usah kecewa. Jadi nanti kalau pulang haji nggak dipanggil Pak Haji nggak apa-apa ya. Bukan karena untuk disebut Pak Haji atau Bu Haji ya Bu ya, tapi semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama meluruskan niat. Yang kedua, berangkat tanggal 26 mulai hari ini tetaplah merawat kesehatan. Sudah mulai jalan pagi, nanti kan kesempatan jalan banyak tuh Pak. Nah, sekarang waktunya rawat kesehatan jasmani dan rohani. Salah satu cara merawat jasmani rohani itu adalah dengan apa? Banyak bangun di waktu jelang akhir malam. Mandi kemudian memohon pada Allah. Tapi ibu saya jangan keliru ya Bu ya. Bangun tidur terus berdoa, jangan mandi ya. Kalau mandi itu kurang bersyukur itu. Ada lanjutannya itu. Bangun tidur terus berdoa di kamar mandi. Jangan lama-lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Sehat. Sudah apa Bu? Bangun tidur terus berdoa di kamar mandi. Jangan lama-lama. Sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Kata siapa? Kata kita semua lah gitu. Khususnya Pak Pragita dan Ibu. Jadi itu cara sehat. Masya Allah. Ketuk pintu langit Allah. Mohon kepada Allah diberikan keberkahan, perlindungan, pertolongan dan keindahan dalam ibadah. Makanya orang beriman itu filosofinya apa? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Begitu. M yang kedua berarti merawat kesehatan. Jangan lupa yang biasa dikonsumsi apa? Madu, habatus sauda, bawa. Itu sudah akrab dengan tubuh kita, sudah familiar, tetap ikhtiari dan diiringi dengan tentunya doa. Oh iya, ini yang kedua yaitu menjaga merawat kesehatan. Yang ketiga adalah mengikuti tuntunan. Khudhu anni manasikakum. Sebagiannya tadi sudah disampaikan beliau. Jangan jadi beban. Kalau kita ikut tuntunan, ibadahnya akan sempurna. Supaya dapat surat cinta dari Allah, yaitu Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai aku, kata Allah, ittiba'lah, ikutlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan diberikan kepadamu dua jaminan. Satu, dicintai Allah, dua, diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan potong kompas, larangannya jelas banget tuh, la rafas, la busuk, la jidal. Dan jangan jadi beban Pak. 7 putaran, nggak usah disibukkan dengan mesti membaca urutan doa. Ikut saja. Karena ada doa yang paling istimewa puncak, yaitu doa satu jagat katanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikut saja. Mutawid bimbing, selagi bisa kita ikuti. Kalau tidak, banyak berdoa. Ikuti lapas yang paling sederhana. Boleh sambil baca Al-Quran gitu ya, semampu kita. Kesempatan ketika tawaf itu untuk menghafalkan Al-Quran. Semampu kita baca Al-Quran. Tapi jangan lupa pas di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan sebuah doa yang mencakup semua kebutuhan kita. Yang kalau diterjemahkan bebas adalah, ya Allah, tidak mengapa aku bahagia di dunia asalkan di akhirat masuk surga. Itu kan terjemahan bebas itu. Masya Allah. Jadi ikuti tuntunan, jangan sampai kita melanggar aturan. Hati-hati. Nah, ketika di sana, mohon maaf, jagalah lisan. Sebab lisan yang menentukan sukses tidaknya amalan kita. Wa qulu linnasi husna. Bertutur katalah yang baik kepada manusia. Jangan lupa, hati-hati lisan dijaga. Sebab menentukan, aku mah kalau kesini mah gampang.
Gak usah khawatir, gampang. Tahu-tahu kesasar nanti. Jadi di sana itu ada sesuatu yang khusus gitu. Lebih baik kita tawadu ya, lebih baik kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengikuti tuntunan. Khudhu anni manasikakum. Ini biasanya dijelaskan di event manasik. Waktunya luas. Sudah berapa kali manasik, Pak? Cukup ya rasanya. Aman ya? Sudah paham, sudah jelas ya? Insyaallah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya atau yang mengetahui kalau tidak mengetahui. Insyaallah bekalnya, kaidahnya, kiatnya sudah tahu. Insyaallah. Jadi Pak, niatkan benar-benar ya, pokoknya ini harus sungguh-sungguh. Begitu mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Persiapan betul. Semoga Allah jadikan perjalanannya indah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat adalah memperbanyak doa. Sebab doa itu senjata orang beriman. Di setiap kesempatan banyaklah berdoa. Mulai hari ini. Kalau hari ini yang mengirimi doa nih hari ini 150 orang. Betul Pak? 150 orang hari ini. Belum malaikat di majelis ilmu pelanya. Maka ingatlah betapa banyak orang yang mendoakan Bapak Ibu. Rinduannya sama, pengen ke Baitullah. Selain berdoa untuk sendiri, doakan juga orang-orang yang ada di hadapan Bapak Ibu. Nah, di antara doa yang sering saya sampaikan adalah minta kepada Allah semoga diberi Allah kemudahan. Sudah hafal doanya Pak? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu baca ulang-ulang. Insyaallah urusan menjadi mudah. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu semuanya menjadi mudah. Jangan lupa Pak ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rasanya elok kalau kita baca sama-sama supaya di antara keinginan kita hari ini dikabulkan Allah. Mari sama-sama kita baca ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sudah hafal Pak kita? Sudah. Yuk kita masukkan ke dalam hati kita, nanti di-share insyaallah. Penting. Yakin doa itu senjata orang beriman. Banyak sekali tempat-tempat mustajabah untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi langsung Madinah ya Pak Ustaz ya. Madinah punya kesempatan dulu dapat kesempatan berdoa di Raudhah. Masya Allah, luar biasa. Jadi warming up-nya dahsyat gitu. Nanti di Masjid Kuba berdoa, ketika Siti Tur berdoa, tapi niatnya lurus. Nah itu M yang terakhir nanti itu. Saya memberikan nasihat 5M saja. Tadi pertama meluruskan niat, 2 menjaga kesehatan, 3 mengikuti tuntunan, 4 memperbanyak doa. Nah yang itu nanti M yang ke-6 itu. Nah M yang ke-4 ini harus benar-benar. Maka bawa referensi buku-buku doa. Zikir pagi, zikir petang, banyak. Samudra doa di Al-Quran dan hadis itu. Jangan lupa. Dan di antara doa yang lain itu agar Allah berikan pada kita 3 permohonan. Yang doa itu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Quran surat Asy-Syu'ara. Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat di nomor 83, 84, 85. Ingat-ingat. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Itu doa luar biasa itu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, berilah aku hikmah ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dikasih ilmu,
diberikan karakter sebagai orang yang soleh. Itu yang luar biasa. Ayat 83, 84-nya waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah bibir tutur kata yang baik yang disebut orang kemuliaan akhlakku, terutama setelah ketiadaanku nanti. Orang yang datang kemudian hanya mengingat kebaikan kita. Itu yang paling penting. Saya sering mengaitkan ini karena apapun yang kita lakukan pasti akan ada atharnya. Jadi kalau kita di dunia mengukir kebaikan, maka senantiasa menjadi penyemangat, inspirasi bagi orang setelah kita, khususnya bagi anak keturunan kita. Dan kalimat itu sering saya kait-kaitkan dengan ungkapan yang menarik seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikejar kalau bukan gelar ahlul khair? Sebetulnya di sisi Allah. Yang beliau mengatakan, waladak kaumuka yabna adam bakian wa nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Itu sudah kita rasakan. Yang belum penutup syair itu, fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik, do your best, do right now, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia menggenggam gelar husnul khatimah. Jadi kalau orang pulang haji otomatis pasti berubah karakter menjadi baik. Masya Allah. Kalau tadi beliau bilang pendiam dan pemalu, nanti tidak. Ya, insya Allah tidak. Sebanyak silaturahmi ya. Karena silaturahmi itu masya Allah. Satu, memanjangkan umur. Dua, meluaskan rizki. Tiga, mengesankan hati. Lama gak jumpa berjabat tangan, dosa berguguran. Empat, saling mengingatkan. Masya Allah. Lima, saling mendoakan. Yang berikutnya silaturahmi insya Allah mengenyangkan. Betul ya? Jangan salah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, kalau kita melihat teman-teman kita, luruskan niat ya. Komunikasi lewat udara. Cakep dong. Komunikasi lewat udara. Telat ibunya. Komunikasi lewat udara. Walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak bersama di surga. Jadi begitu Pak, insyaallah. Nah, M yang keempat. Sekarang M yang kelima. Ini yang tidak kalah penting, yaitu menjaga kesabaran. Kalau nggak sabar, ibadah bisa bubar. Tapi dengan kesabaran, beban terasa ringan. Sehingga dalam Islam, sabar itu luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Ini wajah-wajah sabar semua di sini. Tapi saya yakin sudah mulai lapar. Maka nasihatnya harus segera dituntaskan. Jadi sabar ya Pak. Sabar, masya Allah. Ternyata sabar bukan sekedar pahala yang didapatkan. Sabar dalam taat, sabar menghindarkan diri dari maksiat, sabar menerima ketentuan Allah. Di sana pasti banyak ujian, Pak. Sabar, jangan kebawa emosi. Di sana tidak ada status sosial, semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata asbab kesabaran itu yang luar biasa adalah Allah berikan jalan ke surga. Dan ayat ini senantiasa menyadarkan diri kita, buat apa kita di dunia tidak bersabar, karena di dunia kan sebentar, ya kan? Nah, akhirat kekal selamanya. Ketika sabar kita miliki, insya Allah kita semua menjadi penghuni surga. Sebagaimana surat cinta Allah yang sering kita dengar berulang-ulang. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya. Semoga itu orang tua kita semua, amin. Bu, kalau ingat orang tua kita menetes air mata ya.
rasanya bakti kita kurang, maka harus kita lanjutkan kebaikan orang tua kita. Siapa lagi yang masuk surga? Pasangan hidup suami istri. Dan tentunya kita ingin anak keturunan kita. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, engkau menjadi penduduk surga. Maka Pak Pragita melengkapi dengan syairnya, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Sudah hafal semua. Gitu ya Pak. Masih ingat gak? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Kata siapa? Kita semua. Kata kita semua lah, jangan kata Ustaz saja. Insya Allah. Jadi 5M ini harus betul-betul dijaga. Sebab ibadah haji itu mahal, bukan cuman badaniyah badan kita, bukan cuman qalbiyah hati kita, tapi maliyah dan auqatiyah waktu-waktu kita begitu mahal. Maka bersungguh-sungguhlah. Tapi bagi yang sudah mampu, jangan sampai lupa. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan tuh, man qadara 'alal haji fatarakahu fal aliyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang telah punya kemampuan tapi dia mengabaikan, mengingkari ibadah haji, maka bersiap-siaplah memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hati-hati. Tapi yang sudah mengambil porsi, sabarlah untuk menanti, ya. Karena memang semuanya perlu proses dan waktu. Semoga asbab doa-doa kita, ya, Allah mudahkan, regulasinya lebih indah, yang mestinya 5 tahun jadi 2 tahun gitu ya. Masya Allah. Yang tahun 2027 jadi 2025. Amin ya Rabbal. Masih ingat Pak 5M tadi? Masih. 1. Meluruskan niat. 2. Merawat kesehatan. Yang 3. Mengikuti tuntunan. Yang keempat, memperbanyak doa. Yang kelima, menjaga kesabaran. Yang keenam, membawa oleh-oleh haji. Jangan lupa itu, terutama yang ceramah ini. Itu bukan ungkapan, tapi harapan. Mudah-mudahan yang sedikit sesuai dengan pesanan Pak Rahmat saya selesaikan. Jadi inilah bekal kita. Sentuh hati kita yuk, walaupun lapas ini sering dikatakan senandung, tapi mana muskilah. Niatnya kita menyentuh hati kita yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, aku beri panggilan-Mu ya Allah. Aku beri panggilan-Mu ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Semoga ibadah haji yang akan ditunaikan Bapak kita dan Ibu, Allah berikan kemudahan, keberkahan, perlindungan, dan tanggal yang ditentukan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, pulang dengan selamat. Insya Allah kita merasakan getar kebahagiaan. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu dan surga, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis ilmu taman surga. Mari kita luruskan niat karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimiz sultan. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, nikmat terbesar iman dan Islam, nikmat kesehatan, perlindungan, pertolongan dan kemudahan. Juga nikmat hari ini ya Allah, kami mengiringi dengan harapan dan doa untuk saudara kami Bapak Pragita dan Ibu yang akan menunaikan ibadah hajinya ya Allah. Berikan untuknya kemudahan, keselamatan dan meraih gelar terindah haji yang mabrur. Allahumma jumlah haji yang mabrur wa sa'y yang masykur wa amalan maqbulan wa tijaratan lam tabura. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kemudahan dalam setiap langkah ibadahnya ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua menjadi mudah ya Allah. Kami yang berangkat pun doakan yang ditinggal agar tahun depan bisa juga dapat kesempatan menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau uji saudara kami ini dalam ibadahnya, beban yang mereka tidak mampu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darki syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah, kokohkan tauhid kami semua ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Khusus bagi kami ya Allah yang belum ziaratain ila haramain, berikan kami keluasan rizki, pertolongan-Mu dengan banyak jalan yang Kau kehendaki ya Allah, sehingga kami bisa mewujudkan kerinduan kami beribadah di haramain ya Allah. Berikan pertolongan pada kami ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Berikanlah kami bekal ilmu yang bermanfaat, rizki yang barakah, luas, halalan thayyiban, dan amal ibadah kami Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Allahumma inni astaudiuka al-yawma nafsi wa ahli wa waladi wa mali wa man kana min bisabili syahidi minhum wal ghaib. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah kami mohon husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Anugerahkan kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah dengan anak keturunan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid samlahum wa mazid jam'a minadh-dhalimin wal munafikin. Ya Allah, ya Tuhan kami, menangkan jihad saudara kami di Palestina ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu di surga, khususnya untuk tujuh rohman Bapak kita dan Ibu, semoga bekal yang sedikit ini bermanfaat dan Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Kita jumpa setelah beliau pulang dari haji. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Haji, para jemaah dan para undangan sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama tausiah dari kita Ustaz Muhammad Zuhri. Semoga kita mendapatkan petunjuk dan hidayah